Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, Pak Agus akan kembali di KMP 2 tentang gangguan persarafan, asuhan keperawatan dan juga penata laksanaan kegawat daruratan untuk pasien dengan gangguan persarafan. Ini ada pertanyaan ya. Di sistem gangguan persarafan ini mengapa dan peluang usaha apa, karena memang kita tetap harus memperhatikan entrepreneurship kita ya. Jadi untuk apa mempelajari sebuah ilmu kalau itu tidak bermanfaat bagi diri sendiri dan juga bermanfaat bagi orang lain. Maka ini ada beberapa peluang usaha yang akan saya sampaikan ke depan ya. Baik, tetap di kacamata ya, point of view-nya adalah gangguan persarafan. Nah, ini contohnya di penyakit stroke ya. Penyakit stroke. Jadi stroke ini gejalanya ini kelumpuhan yang jelas. Karena stroke ini nanti ada 3 penyebab: infak, ada stroke trombus, ada stroke perdarahan atau bleeding ya. Sebenarnya terbagi hanya 2, infak dan bleeding ya. Infak itu ada 2 penyebab, emboli atau trombus. Trombus itu bekuan darah yang ada di pembuluh darah otak. Terus kalau emboli itu adanya ya sel-sel udara atau zat yang bisa mengakibatkan darah itu berhenti atau obstruksi. Kalau perdarahan itu karena pecahnya pembuluh darah otak. Yang jelas 2 itu bisa mengakibatkan apa yang disebut dengan kelumpuhan. Kemarin saya jelaskan ini tidak hanya kelumpuhan tapi ada kelemahan ya. Jadi ada 2 istilah, plegi ya, plegi dan parese. Kalau plegi ini adalah Kalau plegi ini adalah kelumpuhan, ya kelumpuhan, parese itu kelemahan. Bedanya ini sensorik, di sensoriknya ya. Di sensoriknya nanti kalau ini sensoriknya itu tidak ada ya. Kalau ini sensoriknya masih ada ya. Jadi tes sensorik di kulit ya, terutama kulit tangan itu masih ada. Itu parese. Lah, pada pasien seperti ini yang jelas pasti terjadi gangguan pemenuhan kebutuhan aktivitas ya. Jadi Anda bayangkan tangan nggak bisa bergerak, kaki nggak bisa digerakkan satu sisi, otomatis kebutuhan mobilitas itu terganggu. Efeknya adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusianya juga terganggu ya. Ya, jadi kalau kita lihat di file ini, jadi yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Ini terutama terjadi pada pasien stroke dengan penurunan kesadaran penuh ya. Jadi stroke, contohnya stroke hemoragik ya, yang perdarahan ya, hemoragik. Jadi yang hemoragik itu nanti mengakibatkan gangguan pemenuhan kebutuhan dasar karena ini pasien tidak sadar atau koma ya. Koma. GCS-nya berapa? GCS-nya 1, 1, 1. Jadi itu. Asuhan keperawatan pemenuhan kebutuhan KDM ini juga menjadi lahan praktek kita di lapangan ya. Jadi mulai dari personal hygiene ya istilahnya, rambut istilahnya adalah kalau seperti ini namanya personal hygiene ya, atau kebersihan diri ya, personal hygiene. Personal hygiene itu salah satu modal untuk praktek keperawatan di lapangan ya. Cuci rambut
Nah, ini beberapa mungkin nanti juga menimbulkan inovasi ya. Mungkin ada alat talang ya, talang yang bisa apa membantu cuci rambut supaya airnya tidak kemana-mana. Nah, contohnya seperti itu. Ini cuci rambut. Nah, hidung, di arah hidung, ya, di arah hidung itu nanti jelas untuk kebutuhan nutrisi makan pakai NGT atau sonde. Ya. Nah, ini juga untuk makan ya, untuk food feeding ya. Nah, food feeding ini nanti apa dengan pemasangan NGT sonde. Masih dihitung pemenuhan kebutuhan oksigen. Ya. Kebutuhan oksigen ini biasanya ada tabung kecil ya, dengan oksigen kecil. Nah, ini yang juga jangan lupa nanti ada oximetri ya. Oximetri sekarang banyak dijual ya di lapangan yang bisa digunakan untuk mengukur ya, mengukur kadar oksigen. Mengukur kadar oksigen. Kita lanjut ke mata ya. Ke mata. Ya. Mata ini ya. Untuk mata. Nah, ini pembersihan mata dengan salep mata. Perlu diketahui ya seluruh teman-teman sekalian. Jadi pada penderita dengan gangguan kesadaran, di mana pasien tidak sadar, itu mata resiko membuka. Ya, kalau mata resiko membuka maka bisa terjadi kekeringan pada kornea ya, kornea. Jadi secara sekilas coba Pak Agus gambarkan mata ya. Jadi mata, kalau kita lihat seperti ini gambarnya, bentar. Saya draw yang hitam aja biar tampak. Jadi mata ini modelnya seperti ini ya. Nah, ini. Nah, ini ada lensa ya. Lensa. Terus setelah lensa ini nanti di sini ada iris ya. Ada iris. Iris itu adalah otot yang berfungsi untuk membentuk ini lubang ini atau pupil ya, pupil. Jadi ini yang pertama di sini adalah ada kornea, ada pupil, ada lensa ya, ada lensa ini. Saya gambarkan seperti ini lensanya. Terus ini nanti ya di sini begini. Nah, di sini ada retina ya, ada retina di sini. Retina. Oke, jadi perjalanan penglihatan itu yang pertama cahaya masuk ya. Cahaya masuk ditangkap oleh yang namanya kornea ya. Kornea. Kornea. Ini daerah kornea di sini. Ya, kalau mata dilihat dari depan, ini yang bulat ini ya. Ini namanya kornea. Kornea. Kornea ini ketika orang tidak sadar terbuka, maka ini ada interaksi udara di sini ya. Ada udara sehingga bisa terjadi kering ya. Kering kornea. Kering kornea terus bisa terjadi kebutaan ya. Bisa menjadi buta. Nah, ini pencegahannya adalah dengan pemberian salep terus matanya ditutup terus ditutup dengan kasa yang ditetesi dengan normal salin. Ya, supaya matanya nanti korneanya tidak kering ya. Jadi kalau kita sampaikan yang kemarin ketika ini cahaya masuk diatur oleh pupil, dibiaskan oleh lensa menuju ke retina, terus menuju ke sini ke nervus 2 ya. Nervus apa? Masih ingat? Nervus opticus ya.
nervus opticus. Nah, ini area perawatan mata di situ ya. Kita lanjutkan. Ya, ini mata dengan salep mata dan tutup kasa ya. Dengan salep mata ini ya. Dan ditutup dengan kasa, ditetesi dengan apa? Dengan normal salin ya, tetes normal salin. Tetes NS ya, atau normal salin. Oke. Lanjut ke mulut. Ya, mulut. Jadi di mulut ini di mulut ini nanti ada kegiatan atau tindakan keperawatan oral hygiene ya. Lepas gigi palsu terus dibersihkan gigi palsu di luar, atau oral hygiene dengan cara chlorhexidine Anda memakai kasa di tangan, kasih chlorhexidine terus dibersihkan giginya. Sambil dikasih suction ya, disedot, terus dikasih NS disepet, disemprot-semprotkan ya. Tapi ingat posisi miring pasanya jangan sampai tersedak. Ya. Itu oral hygiene. Nah, ini harus ada kreativitas bagaimana cara melakukan oral hygiene pada pasien tidak sadar ya. Mungkin Anda punya oral hygiene kit ya. Ya, oral hygiene kit ya. Oral hygiene kit, atau mungkin ada SOP ya. Anda menciptakan SOP di mana bisa membersihkan mulut pada pasien yang tidak sadar. Nah, itu ya. Oke, lanjut menurun ke dada dan paru ya. Dada dan paru. Yang jelas di dada paru ini nanti adalah pencegahan pneumonia atau radang pada paru-paru ya, radang paru-paru. Ini bagaimana caranya mencegah radang paru-paru? Ini kalau kita teorinya bagus ya. Jadi bahasanya biar mudah diterima saja. Ada tiga cara untuk mencegah pneumonia pada pasien tidak sadar atau berbaring yang lama. Ada 3P ya, ada pengenceran ya, kalau kita sebut gitu. Ada pengenceran, perontokan, dan pengeluaran ya. Ada pengenceran ya, pengenceran, terus perontokan ya, perontokan, terus ada pengeluaran ya. Jadi 3P. Pengenceran, apa artinya pengenceran? Pengenceran ini adalah mengencerkan seputum yang ada di saluran pernafasan ya. Mengencerkan seputum yang ada di saluran pernafasan. Jadi dengan bagaimana caranya? Bisa minum hangat ya, bisa dengan nebulizer ya, atau stom uap. Nah, ini inovatif ini, stom uap ya. Stom uap ini bisa menjadi inovasi kita. Mungkin saya gambarkan ya. Jadi saluran pernafasan ini kalau kita lihat mulai dari hidung ya, dari hidung ini. Nah, ini dari hidung langsung masuk ke orofaring, nasofaring, laryngofaring, sana trakea, bronkus, terus menuju ke paru-paru. Ya, paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Nah, di sini ada paru-paru. Ya, paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Nah, paru-paru kanan itu ada 3 lobus, paru-paru kiri ada 2 lobus. Ya, sambil mendengarkan azan ya. Oke, jadi ketika ini pasien berbaring, maka seputum, kalau saya gambarkan warna kuning gitu ya, warna kuning itu ada di sini. Jadi seputum itu bisa ada di sini, ya, di sini. Nah, ketika seputum itu ada di sini, maka risiko seputum itu adalah mengakibatkan perkembangbiakan bakteri, terutama bakteri di saluran pernafasan.
Oleh karena seputum ini selain mengganggu jalan pernafasan, airway-nya, itu juga mengganggu jaringannya, bisa infeksi. Maka pengeluarannya tadi saya sebutkan ada 3, pengenceran, perontokan, dan pengeluaran ya. Pengenceran, perontokan, dan pengeluaran ya. Ini jadi pengenceran, perontokan, dan pengeluaran. Kita lanjut ke perontokan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan clapping dan vibrasi ya. Ini clapping dan vibrasi. Clapping, vibrasi. Apa Pak Agus yang dimaksud dengan clapping? Clapping itu menepuk ya. Menepuk-nepuk punggung. Ya, menepuk-nepuk punggung. Itu namanya clapping. Terus vibrasi itu menggetarkan. Jadi kalau ini clapping ya, itu clapping. Kalau vibrasi itu menggetarkan. Tapi sekarang untuk vibrasi ini sudah ada alat vibrator ya. Vibrator untuk pasien seperti pijat itu loh ya, alat pijat itu yang nanti diletakkan di punggung gitu. Nah, ini untuk merontokkan ya. Tapi ingat, perontokan jangan dilakukan sebelum pengenceran ya, karena melekat di dalam saluran pernafasan baik itu di trakea maupun bronkus ya. Jadi clapping vibrasi harus diperhatikan dan jangan terlalu keras ya. Dibalikin lagi Jadi pasiennya miring, Anda dari samping itu ya, gitu ya. Seperti itu. Itu ada clapping dan vibrasi ya, istilahnya seperti itu. Setelah perontokan terus pengeluaran. Nah, pengeluaran itu untuk pasien yang sadar, ini pasien sadar ya. Ini berarti dengan batuk efektif. Ya, seperti biasa caranya batuk efektif itu tarik nafas 3 kali dalam, keluarkan melalui mulut. Di hitungan ketiga batukkan. Nah, gitu ya. Itu namanya batuk efektif ya. Tapi ingat, itu kadang-kadang menyakitkan di perut atau dada, makanya perutnya kadang-kadang ditahan dengan tangan ya. Tahan. Kalau pasien yang tidak sadar ya, pasien yang tidak sadar ini dengan suction ya, dengan suction. Nah, dengan suction itu artinya disedot dengan alat ya, alat suction. Nah, saya kira di KDM sudah ada itu. Oke, kita lanjut ya. Sekarang tadi sudah dada perut, sekarang abdomen ya. Abdomen itu perut. Ini yang pertama apa saja? Makanan dulu. Makanan. Pada pasien yang tidak sadar, ini juga perlu diberikan makanan yang jelas ya, makanan tinggi serat, cegah dehidrasi. Yang jelas kalau pasien tidak sadar dipasang NGT ya, nasogastric tube atau makan bersonde. Nah, yang paling penting juga mencegah obstipasi ya, atau mencegah terjadinya kesulitan BAB ya. Obstipasi dengan makanan tinggi serat ya. Kalau kita lihat di sini, nah, kalau terjadi obstipasi atau fesesnya mengeras, maka dilakukan manual impaction ya. Dicukit pakai tangan, yaitu pakai enscoon, kasih vaselin, jelly, atau dikasih minyak kelentik ya, dikeluarkan ya, sambil ditekan perutnya pasien. Kalau Anda tidak mau melakukan gitu ya, keluarganya aja diberitahu caranya ya, seperti itu. Tapi perawat biasanya kalau total care harus melakukan manual impaction sendiri ya. Oke. Kalau terjadi inkontinensia alvi, inkontinensia itu ketidakmampuan untuk kontinen atau menahan. Kalau alvi itu adalah feses atau ngebrok istilahnya ya, maka dilakukan personal hygiene, terus pemasangan pampers ini ya, pemasangan pampers, terus edukasi keluarga untuk mencegah dekubitus. Dekubitus itu adalah luka borok atau luka tekan ya.
Ya, dekubitus ini disebut juga dengan luka borok, luka tekan ya. Luka tekan. Ya, memang luka tekan ini terutama di mana kalau ini kaki ya, terus ini tubuh, ini tangan, terus ini kepala ya. Yang paling banyak itu ada di sini, di punggung ini. Punggung, terus saya itu kaki ya, di pergelangan kaki sini. Ini banyak ya. Terus ada juga di bokong ini ya, bokong. Nah, bokong ini juga banyak ya. Terus ini di bahasa Jawanya tungkak ya, tungkak atau apa ini namanya, ya kaki ya, tumit ya, pada tumit. Terus ini pada punggung, Nah, ini luka borok yang karena tertekan. Makanya nanti bagaimana untuk mencegah luka tekan atau dekubitus itu ada banyak cara ya. Caranya banyak, ini harus tahu ya caranya, terutama Anda sebagai perawat tumbuhan di rumah. Yang pertama, spray harus kering. Pampers ganti teratur ya. Jadi kalau sudah penuh dengan air kencing dan berak ya segera diganti ya. Caranya kalau Anda mohon maaf ya jijik atau ragu-ragu, itu dipakai masker terus dikasih alkohol maskernya biar baunya tidak menyengat ya, seperti ya. Jadi perawat memang harus seperti itu, harus nggak boleh jijikan ya, harus betul-betul bisa all out ya untuk merawat pasien ya. Terus dikasih talek, atau talek itu adalah bedak tabur itu ya, atau camphor spiritus biasanya ada. Camphor spiritus ya. Camphor spiritus itu seperti seperti bensin tapi warnanya merah, itu dioles-oleskan di bagian yang menonjol, tumit, bokong, punggung, supaya nanti kering ya, kering, tidak basah ya. Terus juga bisa masase daerah tonjolan ya, masase dipijet ya, bokong, tumit, punggung ya. Nah, selain masase ini pada pasien dengan dengan tirah baring yang lama ya, selain masase ini ada namanya istilah mika miki ya, mika miki. Tiap 2 jam. Mika itu artinya apa? Mika itu miring kanan ya, miring kanan. Pasiennya diiringkan ya, miring kanan. Posisinya adalah posisi situasi itu gini. Jadi tangan, kalau dia miring ke kiri berarti tangan kirinya itu dimasukkan gini ya, tangan kanannya gini. Posisi situasi ya. Jadi diposisikan miring terus diganjel bantal. Miki. Kalau miki itu miring ke kiri ya, miring kiri ya. Mika dan miki ya, miring kiri. Ini terutama pada pasien juga mika miki ini, mobilisasi dini pada pasien pos operasi ya. Untuk pasien pos operasi, post op itu juga dilakukan mika dan miki ya. Oke, lanjut bantal angin atau wind ring ya. Kalau nggak salah tulisannya gini, wind ring atau bantal air. Modelnya bantal donat ini ya. Kayak gini. Terus ini isinya adalah air atau udara. Nanti untuk ganjel tumit, bokong atau punggung ya, atau mungkin pakai bed yang berisi udara ya, atau bed udara ya. Bed udara itu hampir sama dengan
pelampung ya. Jadi ya tempat tidur, bed itu ya, kasur gini ya. Nah, gini. Terus di sini ada pentilnya ya. Nah, terus ini dipompa. Jadi nanti ya bednya seperti ini. Nah, gini. Ya seperti kasur itu tapi dipompa. Sehingga tidak sampai terjadi tekanan pada tubuh yang menonjol ya. Seperti itu. Nggak apa-apa, ini Anda punya disewakan juga bisa ya. Seperti itu. Terus pokoknya semua harus berpotensi untuk usaha. Lanjut, setelah makanan ya di perut itu juga ada kandung kemih ya, kandung kemih. Jadi kandung kemih ini terutama mengurusi tentang BAK, buang air kecil. Untuk pasien yang tidak sadar, mungkin nanti Anda bisa pasang kateter ya, pakai dower ya, pakai dower kateter yang inkontinensia urin atau ngompol ya. Ini istilahnya adalah ngompol. Inkontinensia urin nggak bisa menahan kencing, ngompol, maka bisa dipasang dower kateter atau kondom kateter ya, sudah pernah ada, atau juga pasang pampers pada wanita ya. Ini sudah pernah ya kuliahnya tentang ini. Lanjut untuk tulang ya, gerak. Untuk gerak supaya mencegah kontraktur. Kontraktur itu adalah kekakuan sendi ya. Kontraktur itu istilah lainnya adalah kaku sendi ya. Kontraktur adalah kaku sendi. Nah, kaku sendi. Ini maka dilakukan ring of motion itu gerak ya, baik itu gerak pasif ya, pasif itu ya dengan bantuan ya, ada bantuan. Kalau aktif itu adalah gerak mandiri, nanti kita bahas di kuliah lagi di sana. Jadi inilah namanya total care ya, total care. Kalau kita kenal itu perawatannya adalah B6 ya, istilahnya adalah B6 ya. Jadi untuk perawatannya itu adalah B6 kalau nggak salah. Nanti ada B1 mulai dari brain ya, terus ada brain, terus brain pernafasan, otak pernafasan, terus blood ya, blood itu darah, bladder ya, bladder, terus bowel ya, bowel, dan bone yang terakhir. 6 ya, benar ya, 1 2 3 4 5 6. Nah, untuk brain untuk brain ini adalah kesadaran ya. Untuk brain ini adalah otak terutama ya, otak. Nah, ini kita antisipasi yang kemarin itu ya, tekanan intrakranial ya, hati-hati dengan peningkatan tekanan kranial. Bright itu nafas ya. Nafas ada 2, ada jalannya ya, jalan nafas, dan juga ada oksigennya, pemenuhan kebutuhan oksigen. Blood ya, untuk blood itu darah ya, ini harus diperhatikan jangan sampai terjadi kekurangan ya, darah. Bladder ya, untuk bladder. Nah, ini untuk bladder. Oke. Untuk bladdernya ini adalah kandung kemih. Sedangkan bowel ya, bowel. Ini bowelnya sini. Bone ya. Bowel itu ada ini. Bladder ini kandung kemih.
kandung kemih, bowel itu usus, sedangkan bun adalah tulang. Nah, tulang tadi urung pasi urung aktif, usus NGT dia tinggi serat ya toh, terus bladder kandung kemih pasang kateter, pampers, dower atau pasang kondom kateter ya. Blood darah mungkin ada infus, transfusi dan lain sebagainya. Break nafas, ada perontokan, pengenceran, perontokan dan pengeluaran tadi. Untuk brain otak, observasi TIK meningkat ya. Tanda-tanda TIK meningkat adalah nyeri kepala, kalau pasien gelisah nggak sadar ya, terus tensi naik, nadinya menurun, malahan suhunya naik, pasiennya kejang dan gangguan pernafasan. Itu contoh dari peningkatan tekanan intrakranial. Jadi kesimpulannya teman-teman sekalian, bahwa gangguan persarafan itu memang ada potensi untuk wirausaha bagi keperawatan juga ya, karena pasien dengan seperti ini lama di rumah sakit ya. Jadi pasien stroke itu minimal bed rest atau istirahat total itu 20 hari. Kalau di cover BPJS mesti nggak nutut itu ya pembiayaan, sehingga dia harus pulang dan ada home visit atau home care ya. Sehingga home care ini perawat perlu melakukan kegiatan-kegiatan perawatan mulai head to toe, mulai rambut sampai ujung kaki ya. Jadi mulai dari brain, bright, blood, bladder, bowel dan bone tadi itu. Kalau saya singkat mulai dari rambut, terus hidung, telinga tadi lupa ya, terus mulut, terus dada, terus usus, kandung kemih, terus tulang ya, itu terus mencegah degubitus dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat. Itu tadi problem oriented pada pasien gangguan persarafan dan juga kegiatan keperawatan yang bisa Anda lakukan. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.